Oke, kali ini saya membahas tentang Bertrand Russell dan atomisme logis. Ini salah satu filsuf kontemporer yang berbicara tentang eh, analitik, ya, filsafat analitik. Seperti More sebelumnya eh, berbicara tentang gramatika, ya, gramatika bahasa. Sementara Bertrand Russell berbicara tentang logika bahasa, ya. Nah, perbedaan mereka itu terdapat pada metodologi. Namun tujuannya adalah hanya keduanya ingin meruntuhkan sebuah idealis, ya, paham idealisme yang mengakar di Inggris, ya. Keduanya ingin menghancurkan paham idealisme yang mengakar di Inggris. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan tentang atomisme logis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu siapa Bertrand Russell ini, gitu kan. Bertrand Russell ini lahir pada tahun 1872 sampai 1970, ya. 1970. Umurnya 98 tahun. Nah, singkat saja, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan tentang Bertrand Russell itu. Ini merupakan ringkasan yang unik, ya, bahwa Bertrand Russell ini sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia berasal dari keluarga kaya, ya, keluarga kaya. Dia hidup di Cambridge, Cambridge, dan meninggal juga di sana, begitu. Suatu hari beliau bukan pernah menolak, namun menolak keras, ya, wajib militer di Inggris, sampai beliau diberhentikan dari apa istilahnya dari jabatannya sebagai dosen, ya, jabatannya sebagai dosen di Universitas Cambridge. Dan resiko itu dia tanggung, bahkan sampai di penjara, ya. Di penjara. Nah, hal yang unik yang lain dari Bertrand Russell adalah sebelum beliau meninggal, beliau mewariskan seluruh catatannya, ya, di sebuah universitas yang dia tempati di Kanada setelah diusir dari Cambridge karena melanggar aturan, ya. Dia tidak mau wajib militer, kemudian dipenjara, namun tetap mengajar sebagai dosen panggilan di Cambridge. Nah, yang unik adalah yang ingin saya sampaikan. Di sini ada sebuah prinsip yang menjadi ciri khas, ya, dan ini juga mungkin bisa diikuti oleh kita, gitu, ya. Menolak wajib militer. Dasarnya adalah bahwa intelektual tidak seharusnya berada di lapangan, gitu. Intelektual memang harus mengetahui lapangan, tapi tidak harus di lapangan. Tidak harus menjadi pion yang siap mati dalam perang, begitu. Karena harga satu intelektual itu bisa satu barisan, mungkin satu barisan tempur militer, begitu. Maka dengan dasar itu beliau tidak mau
ikut wajib militer, bahkan dia mengambil konsekuensi itu, bahkan dipenjara beberapa bulan. Dan kemudian hal yang baik lagi yang bisa kita tiru dari veteran Rusul ini, sebelum dia meninggal, memang mungkin dia tidak tahu kapan dia meninggal, namun ketika usia senja beliau mewariskan seluruh catatannya, baik yang sudah selesai ataupun yang belum selesai, di sebuah universitas di Kanada gitu ya. Ini merupakan suatu hal yang unik dari Bertrand Russell. Nah, baik, sekarang saya ingin membahas tentang pemikirannya atomisme logis. Sebenarnya banyak sekali pemikiran-pemikiran progresif dari Bertrand Russell ya. Baik itu terkait politik ataupun sosial. Hal ini bisa kita lihat bagaimana beliau menulis buku sejarah filsafat barat ya, yang tebalnya itu hampir 1000 halaman. Di dalamnya itu beliau setiap membahas satu fase atau satu tokoh selalu menyisipkan kritik yang berhubungan dengan politik dan sosial yang modern gitu, yang kekinian. Itu dari sana kita bisa melihat bagaimana pemikirannya tentang politik dan sosial. Tapi dalam pertemuan ini, kali ini saya ingin membahas atomisme logisnya. Atomisme logis. Bagaimana, apa sih maksud dari atomisme logis itu? Sebagaimana dalam pengantar tadi, kalau Moore itu berbicara tentang struktur gramatika, maka Bertrand Russell berbicara tentang struktur bahasa, yang disebut oleh Bertrand Russell sebagai atomisme logis. Nah, ini kalau kita nanti jeli atau di pertemuan selanjutnya akan ketemu lagi atomisme logis ini yang dikembangkan oleh siapa? Wittgenstein ya. Wittgenstein dengan istilah lain yaitu logika Victor, logika gambar. Nah, kembali kepada atomisme logis. Apa sih yang dimaksud dengan atomisme logis? Prinsipnya sama, bahwa analitik atau filsafat analitik tidak berbicara it is true, bukan berbicara ini benar, ini adalah yang benar, akan tetapi berbicara what is the meaning, apa maksudnya. Nah, itu bagaimana cara kerja atomisme logis. cara kerja atomisme logis, bahwa kata Bertrand Russell, setiap kata atau setiap kalimat itu memiliki strukturnya masing-masing. Bahasa itu memiliki struktur yang bisa dikejar, yang bisa dicari, yang bisa ditemukan maksudnya, yang bisa ditemukan faktanya. Namun jika ada sebuah kata atau kalimat yang tidak ditemukan faktanya, kalimat atau kata yang tidak ditemukan faktanya, maka ini adalah bagian dari metafisika di atomisme logis. Nah, ini yang diakui oleh Bertrand Russell. Nah, ini nanti kita bahas metafisikanya bagaimana. Sekarang kita bahas dulu apa itu atomisme logis itu. Atomisme logis itu adalah struktur atau molekul ya, partikel atau molekul dari setiap bahasa. Setiap
kata bahkan bunyi itu memiliki bentuknya gitu. Jadi bahasa itu memiliki bentuknya semuanya, memiliki bentuk. Apa saja pasti memiliki bentuk gitu. Sehingga ketika berbicara tentang ini kaitannya dengan kritik terhadap idealisme. Berbicara tentang idealisme, harapan yang tidak memiliki ungkapan yang sempurna atau harapan yang tidak memiliki kalimat yang ada bentuknya, maka itu tertolak secara logis ya. Tertolak secara logis dalam pemikiran analitik Bertrand Russell. Nah, kira-kira hanya sesederhana itu ya. Meskipun nanti banyak kritik terhadap Bertrand Russell ya tentang bagaimana kekurangan atomisme logis, namun ada hal-hal yang belum selesai dibicarakan oleh Bertrand Russell ya tentang metafisika. Nah, terkait metafisikanya ini hanyalah penjelasan dari penulis Bertrand Russell gitu. Ada hal yang unik atau pengembangan dari atomisme logis. Bahkan Tuhan yang tidak memiliki bentuk itu bisa ditemukan dari atomisme logis. Karena logikanya ini kan, atomisme logis ini berasal dari logika matematika ya. Ini bisa ditemukan di dalam bukunya Bertrand Russell yang berjudul Principia Matematik ya. Logika matematika. Atomisme logis ini berdasarkan logika bahwa tidak ada sebuah kata tanpa ada bentuknya. Jika Tuhan jika Tuhan adalah sebuah kata, maka Tuhan itu pasti ada. Walaupun belum terlihat. Di sini sisi metafisikanya. Itu logika. Karena tidak mungkin ada kata Tuhan kalau Tuhan itu tidak ada. Manusia tidak mungkin berimajinasi di luar realitanya gitu. Saya kira itu ya terkait tentang Bertrand Russell. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini tentang atomisme logis dan siapa itu Bertrand Russell bisa difahami. Terima kasih. Wassalam.